Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Nur Oktaviani, mahasiswi dari Magister Teknik Mesin. Izinkan hari ini saya untuk mempresentasikan sebuah studi kasus yang sudah dicari tahu dari jurnal sebelumnya dalam mata kuliah analisa kegagalan dan korosi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ayu. Mohon izin kepada teman-teman dan juga Bu Ayu untuk mempresentasikan hasil studi kasusnya. Yang pertama, saya ingin menjelaskan dulu apa itu definisi dan fungsi dari basing pada kendaraan, terutama mobil. Basing itu adalah komponen yang mekanis, dia berfungsi sebagai bantalan yang fleksibel, biasanya terbuat dari karet ataupun dari PU ya, poliureten, atau bahan komposit juga ada. Fungsi utama dari basing adalah untuk menyerap getaran, guncangan, dan noise yang dihasilkan dari komponen kendaraan, transmisi, dan motor. Basing berfungsi untuk mengisolasi komponen-komponen yang bergetar satu sama lain dan mencegah keausan yang berlebihan. Dan juga si basing ini untuk dari segi passengernya dia bisa meningkatkan kenyamanan berkendara dalam meredam getaran yang dirasakan dalam kursi penumpang di kendaraan seperti itu. Selanjutnya itu ada penyebab umum dari kegagalan basing. Nah, kegagalan umumnya ini setelah dicari itu disebabkan oleh beberapa faktor. Di sini saya tulis 6. Yang pertama itu adalah disebabkan oleh keausan dan kerusakan akibat usia. Nah, biasanya umur basing itu tergantung dari bahan pembuatannya, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, dan bergantung juga kondisi lingkungannya. Kalau jalannya terlalu buruk, mungkin dia cepat aus. Terus yang kedua, nah ini bebannya berlebih atau guncangan yang berlebihan, bisa diakibatkan tadi oleh jalan yang belum mulus atau memang kendaraannya diperuntukkan untuk di perkebunan atau pertambangan. Yang ketiga, akibat benturan atau kecelakaan. Ini sudah jelas. Kalau ada impact, kalau ada benturan dengan beban yang sangat tinggi, dia akan mengalami kegagalan. Selanjutnya, bahannya yang tidak tepat atau kualitas basing yang kurang bagus ya, yang rendah gitu. Nah, terus yang kelima itu kurangnya pelumasan atau pelumasannya salah, bahan pelumasannya yang salah. Yang terakhir itu ada penyebabnya disebabkan oleh korosi atau keropos pada basing. Ini penyebab umumnya. Faktor ini juga dapat menyebabkan performa kendaraan seperti jadi nggak nyaman biasanya atau bunyi biasanya gitu di kendaraan kita. Selanjutnya, nah ini ada gambar-gambar ketika si basing ini mengalami kerusakan ya atau gagal. Selanjutnya ada metodologi analisis kegagalan basing. Nah, analisis ini melibatkan langkah-langkah yang sistematis untuk mengidentifikasi penyebab kegagalannya. Metode yang umum digunakan itu yang pertama ada inspeksi visual, yaitu biasanya dengan memeriksa kondisi basing dari segi penglihatan aja gitu, mencari kerusakannya, ada retak atau enggak, terkorosi atau enggak, atau memang kelihatan udah aus gitu, biasanya kan langsung diganti. Yang kedua itu dengan pengukuran dimensi. Nah, jadi membandingkan dari spesifikasi di pabrik dengan penyimpangannya yang hasil setelah digunakan jauh atau enggak penyimpangan ukurannya gitu. Yang ketiga ada uji material. Uji material ini untuk menentukan sifat mekanis dari basing. Jadi si basingnya di tensi ya, ditekan, terus di modulus elastisitasnya biasanya dari si karetnya ya,
dia ditarik sampai sejauh apa. Terus analisis mikroskopis, yaitu memeriksa struktur mikro dari basing menggunakan mikroskop untuk mengidentifikasi kerusakan material. Biasanya ada retakan atau memang perubahan struktur kristalnya mungkin ya. Yang terakhir itu adalah dengan metodologi analisa penyebab akar. Yang ini dia mengidentifikasi faktor-faktor yang akan menjadi penyebab kegagalan basing dari awalnya, seperti emang desainnya yang salah, atau memang manufakturnya yang salah, atau memang dari penggunaannya aja gitu. Jadi dia akarnya dulu, jangan dicari dari awalnya atau seperti apa gitu. Selanjutnya ini masuk ke kasus yang saya dapat dari jurnal yang ditulis oleh Aileen Deng sama Song Shu. Dia diterbitkan di ASM Internasional tahun 2018. Judul papernya itu adalah Failure Analysis of an Automotive Basing. Nah, jadi di paper ini dia menjelaskan tentang terjadinya retakan pada suatu basing selama proses perakitan. Di ujinya itu dia menggunakan beberapa pengujian makroskopis, mikroskop elektron, SEM, terus spektroskopi sinar X. Banyak ya, di sini nanti akan diuji oleh beberapa pengujian dari si basing yang retak itu gitu. Diidentifikasi apa saja yang kemungkinan menjadi cacatnya atau jadi gagalnya. Metodologi yang digunakan dari si paper ini atau si basing ini adalah metodologi investigasi. Jadi dia mengidentifikasi penyebab yang mungkin berkontribusi dengan cara permukaan retakan basingnya diamati dengan mikroskop stereo dengan zoom yang rendah. Kemudian mikrostrukturnya diuji SEM, kemudian dilakukan juga pembacaan komposisi kimia dari material basingnya, dan juga dilakukan dengan spektroskopi sinar X ya. Nanti dianalisa, diuji kekerasan juga, nanti dianalisa seperti apa hasilnya. Pada paper ini hasilnya seperti ini. Jadi ini untuk yang diuji oleh makrograph dulu, makrograph fracture surface-nya. Jadi dibagi dua dulu. Nah, di sini dia dibagi jadi 3 bagian untuk nanti diteliti lebih dalam. Ketika di zoom, jadi yang bagian sini dia jadi bagian A, terus yang tengah ini bagian B, kemudian yang cenderung tidak gagal ini yang bagian C. Wilayah A atau permukaan luar, pada wilayah ini dilihat ada impuritas ya atau material asing yang menutupi permukaan patahan. Ada mikroskop elektron menunjukkan bahwa bagian terluar ini ditutupi oleh sesuatu yang mirip dengan cat elektrofetik atau cat pelapis yang digunakan dalam proses pembuatan basing. Pola patahan ini disebut dengan cleavage fracture ya, atau patahan yang terbentuk secara rapuh melalui kristal-kristal baja. Hal ini menunjukkan bahwa retakan terjadi karena stres mekanis dan cacat pada struktur material. Kemudian yang bagian wilayah B ini juga menunjukkan pola patahan yang serupa, yaitu cleavage fracture atau pola sungai yang khas. Pada bagian ini juga terlihat ada beberapa dimple yang menunjukkan adanya sifat getas atau brittle fracture pada bagian inti material. Dimple ini biasanya indikasi dari mekanisme patahan yang terjadi pada material dengan deformasi plastis minimal.
selanjutnya yang C ini meskipun mirip dengan wilayah A dan B, tapi variasinya kecil dalam pola patahannya. Ada tearing trace pada bagian permukaan dalam. Jadi menunjukkan selain adanya cleavage fracture juga terjadi quasi cleavage fracture di mana mengalami robekan tepi yang tidak sublatis pada ductile fracture-nya. Seperti itu. Selanjutnya ada metallographic dari region yang A ya. A region ini sebelumnya metallographic ini bertujuan untuk memahami struktur mikroskopis pada material dan juga biar bisa mengidentifikasi penyebab kegagalan dari sudut pandang struktur mikronya gitu. Beberapa yang bisa ditemukan dari sini, jadi prosesnya itu si bagian A yang tadi sebelumnya itu dipecah lagi ke dalam bagian-bagian A1 yang bagian atas, A2 yang tengahnya, dan yang A3 di bagian paling bawah yang di sini. Kita bisa lihat hasil SEM-nya, dan di sebelah kanan ini ada hasil SEM yang diasosiasikan dengan hasil EDS dari outer surface-nya. Nah, pada bagian spektrum yang ketiga ini yang A1 dengan spektrum yang ketiga diketahui ini jumlah komposisinya ya. Jadi dia masih terbentuk dari 4 zat, kemudian yang spektrum yang kesatunya dia bisa kelihatan bertambah banyak zatnya. Selanjutnya ada digeser ke bagian yang B region. Ini juga sama dibagi dari B1, B2, B3. Kalau diasosiasikan jumlah zatnya jadi seperti ini. Jadi di bagian ini atau bagian yang terdekarburasi ini, di dekat permukaan patahannya ditemukan adanya lapisan dekarburasi sebesar 0,43 mm lapisannya gitu. Nah, dekarburasi ini sebenarnya adalah fenomena dari dimana karbon pada baja hilang akibat reaksi kimia selama proses pemanasannya. Ini bisa jadi melemahkan permukaan material, jadi membuatnya lebih rentan terhadap retakan. Pada wilayah yang jauh dari patahan nggak ditemukan dekarburasi, jadi mengindikasikan bahwa proses ini terutama di area yang cacat dan di area yang satu tadi yang di area yang A sama yang area yang B ini terjadinya di dekarburasi ini. Kalau di area yang A yang tadi yang sebelumnya itu struktur inti basing itu ada perlit, ukuran butirnya kan kelihatan di artikelnya itu disebutkan 9,5 mikron. Jadi umum ditemukan pada baja karbon rendah. Jadi keseimbangan antara kekuatannya dan keuletan dari si material yang digunakan. Nah, selanjutnya ini dari bagian yang C atau bagian inklusi non metalik. Pemeriksaan inklusi ini menunjukkan adanya inklusi tipe A, tipe A sulfide dan D sepryl oxide. Jadi dengan tingkat 0,5 menurut standar nasional GB/T10561/2005. Inklusi ini biasanya merupakan produk sampingan dari proses peleburan baja dan dapat menjadi titik awal dari retakan mikromaterial gitu. Jadi ini yang tadi ferrit perlitnya di sini 9,5 tadi, ini tebal dari si dekarburasinya itu 0,43 dan ini adanya nggak ada dekarburasi dan non metalik inklusi tadi.
Selanjutnya dilakukan dicari mechanical komposisi kimianya. Nah, dari komposisi ini dianalisis menggunakan direct reading spektrometri untuk memastikan bahwa kegagalan tidak disebabkan oleh masalah dalam komposisi material. Jadi komposisi kimia dari basingnya gagal menunjukkan bahwa materialnya sesuai standar baja 20 sekian, dirahasiakan di papernya pun dirahasiakan 20 berapanya, yang ditetapkan oleh sesuai standar GB/T 699 2015. Nah, jadi hasil dari komposisi dari si basing ini sebetulnya tidak menunjukkan bahwa komposisi ini yang bermasalahnya gitu. Jadi bukan penyebab langsung kegagalannya, melainkan ada proses manufaktur yang menyebabkan kegagalannya terjadi. Kemudian dilakukan juga tes kekerasan menggunakan Vickers. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai kekerasan pada rata-rata pada inti basing itu seharusnya 214 hardness Vickers 0,3 atau setara dengan 204 hardness Brinell. Nah, nilai ini lebih tinggi dari kekerasan baja 20 sekian yang digunakan di penelitian ini. Sekitar selisihnya itu 156 hardness Brinell. Jadi mengindikasikan bahwa si basing ini mengalami work hardening selama proses cold drawing gitu. Jadi work hardening terjadi ketika materialnya itu mengalami deformasi plastis yang menyebabkan peningkatan kekuatan dan kekerasan, tetapi juga jadi menyebabkan si material ini brittle atau rapuh atau getas gitu. Jadi lebih rentan terhadap patah. Seperti itu hasil dari paper ini. Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi dari kasus si basing ini yaitu adalah mekanisme patahan itu disebabkan oleh yang tadi adanya cleavage fracture yang merupakan mekanisme patahan getas. Adanya lapisan elektrofretik itu yang hitam tadi menunjukkan bahwa retakan sudah ada sebelum si basing ini dipasang ke kendaraan. Terus kesimpulannya juga adanya pengaruh dekarburasi tadi. Dekarburasi pada permukaan material yang jadi pada akhirnya memicu terjadinya patahan gitu. Jadi selama proses cold drawing, deformasi besar terjadi pada basingnya sebetulnya yang menyebabkan retakan kecil, tapi kemudian dia berkembang menjadi cacat lipatan yang lebih besar gitu pada saat pemasangan. Jadi saat pemasangannya itu cacatnya makin melebar menjadi patahan penuh. Kemudian ada kesimpulannya ada pengaruh proses manufaktur. Yang tadi dibilang proses cold drawing itu mempercepat perkembangan retakan terutama pada area dengan lapisan dekarburasinya itu. Jadi basingnya tidak lagi mampu menahan tegangan yang ada sehingga menjadi patahan penuh seperti itu. Untuk rekomendasi dari si paper ini sebaiknya saat proses perlakuan panas perlu dioptimalkan untuk mencegah pembentukan lapisan dekarburasi pada permukaan bajanya. Yang kedua itu proses cold drawing harus disesuaikan agar deformasi tidak menyebabkan retakan mikro atau cacat lipatan yang dapat berkembang menjadi retakan besar saat basing dipasang. Seperti itu. Sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.